Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, Jumat 1 April 2022, saya Pendeta Marta Ulina bersama suami Bapak Yosefer mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema komitmen hidup untuk menghasilkan buah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami, yang memelihara kami hingga saat ini, yang menghantar kami memasuki bulan yang baru dalam pertolongan Tuhan. Di awal bulan ini Bapa, pada pagi ini kami mau diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang melawat kami, sehingga kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Nah, dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi kerinduan Paulus di dalam hidupnya? Menurut ayat pembacaan kita hari ini, Paulus merindukan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya. Lalu apa makna hidup bagi Paulus? Bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus harus hidup di dunia ini? Paulus harus hidup di dunia ini untuk bekerja memberi buah. Seringkali kita mendapati orang lain atau mungkin diri kita sendiri berkata, sudah tidak kuat menghadapi pergumulan. Rasanya ingin cepat-cepat Tuhan panggil supaya semua beban terlepas. Lalu kita merasa apa yang kita baru saja ucapkan bukanlah sesuatu yang salah. Karena Paulus pun berkata demikian, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu saja perlu dipahami dengan benar. Kalimat Paulus dalam ayat perenungan kita hari ini bukanlah sebuah seruan keputusasaan karena tekanan hidup, lalu lebih memilih untuk mati agar bisa bersama dengan Bapa dan terlepas dari semua beban hidup yang menghimpit. Seruan ini adalah sebuah seruan yang lahir dari seseorang yang memiliki komitmen kuat untuk terus berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan dalam keadaan apapun, termasuk ketika ada di dalam penjara. Kerinduan terbesar Paulus bukanlah sebuah kebebasan, melainkan dalam keadaan bebas maupun terpenjara sekalipun, hidupnya bahkan matinya haruslah memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Mengapa Paulus begitu fokus terhadap hal ini? Ada banyak orang fokus pada bagaimana cara dia mati kelak, mempersiapkan di mana dia nanti dimakamkan, berapa investasi yang ditinggalkan, dan lain sebagainya. Fokus dengan bagaimana cara mati kelak, namun lupa memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Paulus tidak memusingkan bagaimana ia akan mati kelak, akan kemana dia setelah mengalami kematian. Karena bagi Paulus, akhir hidupnya setelah kematian sudah jelas, yaitu menikmati kekekalan bersama dengan Bapa. Itu sebabnya Paulus hanya fokus pada sebuah tujuan, yaitu bagaimana hidup dengan bekerja, memberi buah bagi kemuliaan Tuhan.
Komitmen ini yang harus diteladani oleh kita sebagai gereja masa kini, sebuah keputusan untuk terus berkarya bagi Kristus. Komitmen yang ditunjukkan Paulus bukanlah seperti sebuah janji yang diucapkan hanya karena situasi sedang baik, nyaman, dan tanpa tantangan, namun dibuktikan bahkan dalam situasi-situasi sulit yang Paulus alami. Kehidupan kekristenan kita harus sampai pada tingkatan kedewasaan iman seperti ini. Setuju sekali. Komitmen akan membawa kita pada sebuah konsistensi untuk dapat terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sekalipun, meskipun, apapun situasi dan kondisinya. Komitmenlah yang akan membuat kita mampu bertahan dan setia dalam mengerjakannya. Bagi Paulus, kematian adalah sebuah keuntungan dari kehidupan yang dipenuhi karya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan renungan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Seperti Paulus yang berkomitmen untuk terus menghasilkan buah, hidup berkarya bagi kemuliaan Kristus di segala keadaan, maka kita pun hendaknya demikian. Tantangan untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan tentu saja akan selalu ada, namun komitmen kita akan membuat kita terus setia mengerjakannya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tepat sekali. Biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukannya dengan setia. Marilah kita bagikan kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, atau komsel, atau media yang tersedia untuk tetap berbuat baik sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami hidup untuk menghasilkan buah. Kami belajar dari teladan Rasul Paulus yang dalam kondisi yang sulit tetap dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh terus berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.